Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat olahraga. Pagi ini saya berada di lapangan tembak Perbakin Sumut di Jalan Beringin. Ini kita sudah bersama Bang Ilham, Wakil Sekretaris Perbakin Sumut. Ini kita sedikit bincang-bincang sama Bang Ilham nih guys, tentang seputaran Perbakin Sumut supaya edukasi terhadap masyarakat dan teman-teman bediler se-Sumatera Utara, umumnya se-Indonesia, karena masih banyak juga kan yang awam tentang dunia menembak. Jadi selamat pagi Bang Ilham. Pagi. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Sehat. Ini kita bincang-bincang nih Bang sedikit tentang Perbakin gitu kan. Jadi supaya masyarakatnya tahu gitu Perbakin itu apa. Perbakin itu apa sih Bang sebenarnya? Oke. Perbakin itu adalah induk organisasi cabang olahraga menembak di Indonesia. Itu berdiri sejak tahun 60-an di Jawa. Itu pertama kali awal bernama Porpi. Jadi seiring waktu berjalan berubah menjadi organisasi menembak seluruh Indonesia atau yang disingkat Perbakin. Perbakin ini di bawah naungan KONI berarti itu Bang? Ya, kalau organisasi kita ini macam Perbakin itu bernaung di bawah KONI, khususnya KONI Sumatera Utara karena kita cabang olahraga. Oke. Terus apa-apa aja Bang kegiatan kita di Perbakin ini, Perbakin Sumut? Kalau Perbakin Sumut nih kegiatannya itu banyak, ada kegiatan sosialnya ada juga, yang mana kita ada sering donor darah, udah gitu bakti sosial kalau ada bencana kita sering Berarti bantu. nggak cuman seputaran tentang dunia menembak Bang, ya? Ada Jadi, sosial juga. ada kegiatan sosial juga kemasyarakatan dan menembaknya juga. Jadi seperti saya kasih contoh, Perbakin ini dia dalam satu wadah ada dibagi beberapa cabang. Ada bidang berburu, Iya. bidang tembak sasaran, dan reaksi. Jadi contoh saya kasih tahu, bidang berburu, di bawah bidang berburu itu ada namanya, sekarang nih orang lagi gandrung-gandrungnya dengan PCP atau metal silhouette. Nah itu di bawah naungan bidang berburu. Kalau untuk bidang target itu banyak, ada angin, dia ada rifle, air pistol, udah gitu ada lagi sekarang itu di bawah bidang tembak reaksi malah berdiri namanya AIPSC. Yang namanya AIPSC ini sama seperti Medsil untuk menaungi masyarakat untuk menyalurkan hobinya secara benar gitu, di tempat yang benar, tidak seperti yang dulu-dulu nembak burung misalnya sini, tapi kita salurkan dengan yang benar. Karena nggak semua satwa juga yang bisa diburu Bang. Enggak. Setiap kegiatan itu kita setahun ada 3 sampai 4 kali kegiatan. Kegiatan berburu, baik itu di Sumatera Utara maupun di luar provinsi Sumatera Utara seperti kita ke Aceh gitu. Itu memang diagendakan berarti Bang, ya? Agenda, tetap agenda. Di mana setiap kegiatan itu kita rangkai yang ke bakti sosial. Entah pembagian sembako atau sunatan massal atau pemeriksaan kesehatan gratis ke masyarakat. Jadi tidak sekedar kita hanya menyalurkan hobi, tapi kita membantu masyarakat di sekitar lokasi kegiatan kita berburu. Oke. Berarti banyak juga Bang ya kegiatan-kegiatan di Perbakin Sumut ini ya. Banyak. Termasuk aktif lah ya. Ya. Terus ini gini Bang, ini kan belakangan ini ya mungkin 3 tahun belakangan lah. Ini kan banyak nih Bang klub-klub menembak di Sumut ini. Klub-klub ini memang di bawah naungan Perbakin atau apa aja sih klub yang di bawah naungan Perbakin ini? Jadi saya jelaskan dulu struktur secara organisasi. Bosnya klub yang provinsi itu adalah namanya pengurus provinsi. Di bawah provinsi ada namanya Perbakin kota atau kabupaten. Jadi klub-klub ini bernaung di bawah Perbakin kota sama kabupaten. Klub-klub yang bernaung di bawah Perbakin kota kabupaten, mereka setiap klubnya itu akan dikeluarkan oleh SK legalitas klubnya dari Perbakin. Nah, jadi kalau khusus saya kasih contoh macam Perbakin Kota Medan, itu hanya ada beberapa klub yang bernaung. Contohnya macam Anugerah, Pecinta Alam, Hunter, Minas, udah gitu ada Cakra,
ada BBSC, ada POP, POP Polri, dan Trigger. Udah gitu sama satu lagi ada nama klub ini lagi kita godok, itu namanya klub 2011 namanya, itu khusus target. Terus kalau ada teman-teman nih yang klubnya mau terdaftar dan diakui di Perbakin itu, Oke. Dia wajib memohon ke Perbakin kota atau kabupaten. Pengurus klubnya harus jelas legalitasnya, baik pengurusnya, struktural lah, secara struktural, anggotanya semua jelas, dan dia memohon ke Perbakin kota atau kabupaten. Nanti Perbakin kota atau kabupaten akan mengeluarkan SK-nya. Berarti terbukanya bang ya untuk Terbuka. semua. Nah, itu buat teman-teman tuh informasi bagi para berdealer di Sumatera yang punya klub nih, yang klubnya ingin diakui dan terdaftar di Perbakin secara legal. Itu tadi tuh dibilang Bang Ilham, ada harus mengajukan permohonan berikut daftar struktural Ya, organisasi kepengurusannya dan keanggotaannya. Gitu. Iya, tuh teman-teman. Jadi itu informasi lah buat teman-teman gitu kan. Terus ini bang, ini kan banyak nih, ada tembak sasaran tadi ya, ada berburu, ada banyak lah tembak reaksi gitu kan. Artinya banyak dong atlet di Perbakin Sumut ini. Kita atlet di Perbakin Sumut ini yang saat ini Ada berapa gitu? Banyak. Kalau atlet saat ini kita lagi ngadakan TC PON, itu yang lolos PON dari Oh, PON 2020 Papua ya? Ini tadinya rencana PON 2020 sama karena COVID, jadi diundur oleh pemerintah menjadi 2021, tetap di Papua. Jadi kita itu Perbakin Sumatera Utara meloloskan 3 orang atlet. Oh, tiga ada. Kita kirim 3 kontingen gitu. Tiga atlet itu lolos karena cabang olahraga menembak ini spesifikasi. Dia pasti nilainya. Jadi syarat untuk kelolosan masuk PON, kita harus melewati nilai yang ditentukan oleh PB Perbakin, namanya MQS PON. Minimal menyamai MQS PON. Jadi atlet kita yang telah lolos PON 3 orang atas nama Mas Mustepu, Siva Aulinisa, dan tembak reaksinya Saudara Fitra Lubis, Mayor Fitra Lubis, Mayor Cavalry. Mudah-mudahan atlet-atlet kita bisa mengharumkan nama Sumut nanti nih bang ya. Amin. Iya, ini atlet terbaik nih, atlet terbaik Sumut nih bang ya. Atlet terbaik. Dan saya informasikan juga pada saat ini kita Perbakin Sumut lagi mengadakan perekrutan. Perekrutan calon atlet. Karena kita persiapan untuk sebagai tuan rumah PON bersama dengan Aceh itu tahun 2024. Jadi kan olahraga menembak ini kan tidak instan. Proses untuk mendapatkan seorang atlet itu melalui proses jangka panjang. Jadi kita sekarang ini perekrutan, syukur alhamdulillah kemarin itu adik-adik kita yang dari kepolisian, poluan maupun polkinya, juga ada yang dari Koat, ada juga dari sipil. Sekarang ini lagi seleksi untuk persiapan agenda PON tadi. Program jangka panjang Perbakin semua. Ya pembinaan itu tidak dari satuan, tapi dari sipil ada. Supaya berbaur bang ya? Iya, arahan ketua kita Pak Dodi, ketua harian maupun ketua umum, untuk sebanyak-banyaknya merekrut atlet untuk diseleksi untuk persiapan PON 2024 karena ini masih jangka panjang, jadi kita perlu proses. Terus ini nih bang, masalah senjata nih. Senjata ini jadi ini sih di masyarakat jadi sering jadi perbincangan. Saya juga sering ditanya-tanyain gitu kan terkait tentang airsoft ini. Nah, airsoft ini kemana nih bang? Memang bisa kita daftarkan di Perbakin, bikin klub di sini, atau memang itu gimana bang? Izin airsoft itu dia bernaung di bawah Perbakin tapi bidang tembak reaksi. Perbakin itu ada namanya komisi AIPSC. AIPSC ya. Ini AIPSC airsoft itu seperti itu, dan senjatanya khusus, bukan senjata macam bentuk bela diri. Senjata yang diperuntukkan AIPSC ini apa gitu bang? Senjatanya senjata sama kayak kita, powernya dibatasi, dan peluru yang digunakan itu bahan plastik. Itu namanya BB, plastik yang putih-putih kecil, bukan gotri seperti masyarakat lain bilang. Gotri itu udah metal itu bang? Iya, jadi
untuk olahraga itu proses senjata itu macam AIPSC hanya digunakan di lapangan tembak pada saat dia latihan, bukan untuk dibawa-bawa untuk gagal-gagal. Itu berarti izinnya ada dari. Kalau izin, nah itu nanti untuk saat ini kita lagi akan mengakomodir sesuai dengan ada peraturan Kapolri, TR Pak Kapolri, untuk pengguna airsoft itu akan didata. Nanti pihak kepolisian akan mengeluarkan izin. Nah, tuh informasi lagi guys tentang airsoft. Buat kamu-kamu yang pengguna airsoft itu nggak sembarangan. Ada di Perbakin ada aturan mainnya. Nah, dan tidak boleh dibawa-bawa bang ya? Tidak, karena perlu saya luruskan juga. Selama ini kan banyak beredar informasi di masyarakat. Iya. Bahwasanya membuat ada kartu izin. Nah, itu yang saya pertanyakan bang. Nah, ini saya jelaskan juga. Bahwasanya Perbakin itu tidak ada mengeluarkan izin. Yang mengeluarkan izin itu hanya pihak kepolisian. Perbakin itu hanya mengeluarkan rekomendasi sifatnya ke kepolisian bagi si pemohon, supaya dia izinnya menjelaskan keluar. dia benarlah anggota Dari kita. Perbakin, baik kabupaten atau kota yang bernaung di bawah klub. Semua jelas, aturannya itu jelas. Jadi saya luruskan juga, jangan nanti masyarakat terpedaya dengan info-info yang beredar Perbakin bisa mengeluarkan izin dengan logo-logo Perbakin. Itu tidak benar sama sekali. Kalau masyarakat mau tahu klub-klub yang bernaung di bawah Perbakin, khususnya baik itu di Sumatera Utara yang di bawah Perbakin kota maupun kabupaten, kita di Pemprov Perbakin Sumut ini ada datanya. Jadi jelas masyarakat bisa melihat, oh ini klub yang bernaung di bawah Perbakin resmi. Oh, jadi bisa dipertanggungjawabkan datanya semua. Mau jadi anggota Perbakin itu gimana nih? Kalau syarat untuk menjadi anggota Perbakin baik kota maupun kabupaten, itu syaratnya dia wajib bernaung dulu di bawah suatu klub, menjadi anggota klub. Setelah menjadi anggota klub, nanti klub tersebutlah yang membuat permohonan si anggota A ini untuk memohon KTA Perbakin. Klubnya yang mengajukan. Berdasarkan ada lampirannya itu fotokopi KTP, KK, SKCK, kesehatan sama kelengkapan administrasinya. Baru nanti diajukan dari klubnya. Klub yang maju ke Perbakin. Klub yang maju Perbakin untuk diproses, habis itu diproses baru kita kirim ke Jakarta ke PB Perbakin untuk proses KTA. Oke. Terus ini bang, ini ada istilah airsoft gun, ada air gun. Itu sama apa berbeda tuh? Beda-beda. Jadi gini, kalau airsoft dia di Perbakin itulah dia bisa bernaung namanya AIPSC. Enggak terlalu kuat karena dia pelurunya pun plastik, karena hanya untuk nembak sasaran. Jadi sasaran kertas ya? Kertas. Jadi dia macam olahraga tembak reaksi, lari-lari juga ada. Nah, kalau yang dikatakan airgun, kita Perbakin tidak ada mendaungi airgun. Secara fisik bisa nggak dibedain airsoft sama airgun? Pada umumnya sama. Kalau kita lihat sama. Cuman yang dibedakan itu mungkin di powernya mungkin ya. Kalau setahu saya power di airgun itu mungkin lebih besar karena itu pelurunya gotri itu. Gotri. Iya. Tabungnya sama itu bang? Isi tabungnya atau bentuk tabungnya? Kalau tabung sama semua. Tapi itu perbedaannya aja gitu. Kalau airsoft itu dia untuk AIPSC pelurunya plastik. Kalau untuk IKSA sendiri bang? Ya, bela diri itu tidak bernaung di bawah Perbakin. Jadi langsung ke kepolisian. Jadi rekomendasi pun tidak ada dari kita di Perbakin. Tidak ada. Jadi kita hanya khusus murni olahraga. Oke teman-teman, itu sekilas bincang-bincang kita sama Abang Da Ilham pagi ini. Semoga bisa jadi informasi yang berguna buat seluruh masyarakat, buat para bediler khususnya, supaya nggak ada lagi salah pengertian ya Bang Ilham ya. Ya, jadi perlu saya tambahkan bagi pecinta olahraga nembak daripada liar. Kita di sini kan di sekretariat kita nih Pemprov Perbakin Sumut Jalan Beringin Raya nomor 1 ini kan ada menyiapkan lapangan tembak fasilitas. Bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi dengan aturan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh
pengelola lapangan tembak. Nah, tuh buat para penjual semut bisa langsung datang ke lapangan tembak Perbakin Sumut, ada di Jalan Beringin Raya, Gaperta. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi semua, khususnya para penjual Indonesia. Bang Ilham, terima kasih waktunya bincang-bincang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sporty.